Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, belajar IPA hari ini membahas materi hukum ohm dan energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar daring materi hukum ohm dan energi listrik, kalian dapat 1. Menjelaskan hukum ohm, 2. Menjelaskan sumber energi listrik, 3. Menghitung energi listrik, 4. Menghitung penggunaan energi listrik rumah tangga, 5. Menghitung daya listrik, 6. Menjelaskan upaya penghematan energi listrik, dan yang terakhir menjelaskan pencegahan bahaya penggunaan energi listrik. Masuk materi yang pertama, hukum ohm. Seorang ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm berhasil menemukan hubungan antara beda potensial listrik dan kuat arus dalam suatu kawat penghantar. Hukum ohm yang ditemukan mengungkapkan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Dirumuskan P sama dengan I kali R. P tegangan atau beda potensial satuannya volt, I kuat arus listrik satuannya ampere, R hambatan listrik satuannya ohm. Contoh soal. Suatu sumber tegangan dapat mengalirkan arus listrik sebesar 4 ampere pada penghantar berhambatan 10 ohm. Tentukan nilai tegangannya. Diketahui arus listrik simbolnya I 4 ampere, kemudian hambatan simbolnya R 10 ampere, 10 ohm. Kemudian tentukan, artinya ini ditanya, tegangan atau beda potensial simbolnya P. Jawab, P sama dengan I dikali R. Masukkan nilai I 4 ampere dikali nilai R masukkan 10 ohm, maka jawabannya 40 volt. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika nilai masing-masing hambatan 2 ohm, hitunglah nilai kuat arus pada rangkaian tersebut. Diketahui ini nilai R-nya sama, jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 2 ohm. Anak-anak, bila menemukan soal seperti ini, maka kita harus mencari dulu hambatan pengganti untuk rangkaian ini. Rangkaian ini merupakan hambatan gabungan. Nah, kita tentukan dulu mana yang paralel. Yang paralel adalah yang bercabangan. Ini yang bercabang. Jadi yang paralel adalah R3 dan R4. Kemudian kita toleh di samping hambatan paralel ini. Adakah hambatan lain? Ternyata ada, yaitu R1 dan R2. Karena di samping hambatan paralel ini ada hambatan lain, maka R pengganti untuk hambatan ini adalah RPS. Dengan rumus RPS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah RPP. Kemudian kita cari RPP dahulu. RPP itu rumusnya adalah 1/RPP sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk R3 nilainya 2, jadi 1/2 ditambah. Untuk R4 ini nilainya 2 juga, ditambah 1/2. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan 1/RPP sama dengan 1 tambah 1, 2. 2/2. 1/RPP sama dengan 2/2. Kemudian kita silang, 2 kali RPP sama dengan 2 kali 1. Maka RPP sama dengan 1. Baru kita masukkan ke rumus RPS ini. RPS sama dengan R1, 2, ditambah R2, 2, ditambah RPP, 1. Jadi, RPS sama dengan 2 tambah 2 tambah 1, sama dengan 5. Selanjutnya yang diketahui berikutnya adalah P, 12 volt. Dan yang ditanya adalah I. Jawab, kita tulis rumus P sama dengan I kali RPS
Kemudian masukkan nilai P-nya 12 volt sama dengan I yang akan ditanya. Kemudian RPS sama dengan 5 ohm. Jadi I sama dengan 12 volt dibagi 5 ohm sama dengan 2,4 ampere. Berikutnya, sumber energi listrik. Adapun yang merupakan sumber energi listrik yang ada di alam ini adalah 1. Energi matahari. Sudah banyak dimanfaatkan oleh orang Jepang dengan menciptakan mobil matahari, kereta matahari. Untuk alat-alat tersebut dibuatlah panel-panel yang berfungsi menangkap energi matahari tersebut. Di Jepang juga sudah ada rumah-rumah yang memiliki sel-sel penangkap matahari yang terletak di atapnya, sehingga rumah tersebut mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi angin banyak dimanfaatkan oleh orang Jepang, orang Belanda dengan membuat kincir-kincir angin yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi air dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, bioenergi. Yang kelima, minyak bumi. Yang keenam, batu bara. Ketujuh, nuklir. Dan yang kedelapan, hidroelektrik. Khusus di Indonesia, banyak memanfaatkan batu bara sebagai energi listrik. Selanjutnya, rumus energi listrik. Yang pertama, W sama dengan P kali I kali T. Kita sudah belajar tentang P yang dirumuskan V sama dengan I kali R. Maka ketika P ini R ini kita substitusikan ke P ini, maka rumus W berubah menjadi W sama dengan I kuadrat R kali T. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang I, yang mana I itu rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T. Ketika Q dibagi T ini kita substitusikan menggantikan I ini, maka T ini akan habis dibagi oleh T ini. Sehingga berubahlah rumus W ini menjadi W sama dengan P dikali Q. Selanjutnya, rumus daya adalah P sama dengan P kali I. Seperti yang sudah Ibu katakan bahwa kita sudah belajar tentang P yang rumusnya I kali R. Ketika kita substitusikan I kali R ini menggantikan P ini, maka rumus daya berubah menjadi P sama dengan I kuadrat R. Kemudian, ketika kita mensubstitusikan P ini menggantikan P dikali I, karena rumus daya adalah P kali I, maka rumus W ini berubah menjadi W sama dengan P dikali T. Selanjutnya, karena rumus daya juga adalah I kuadrat R, ketika I kuadrat R ini kita substitusikan ke P ini, menggantikan P ini, maka rumus W berubah menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Keterangan, W, energi listrik, satuannya Joule. Untuk energi listrik rumah tangga, satuannya kilowatt-hour. Kemudian P, beda potensial, satuannya volt. I, kuat arus listrik, satuannya ampere. T, waktu, satuannya sekon. Untuk energi listrik rumah tangga, T, waktu, satuannya jam. Selanjutnya, R, hambatan listrik, satuannya ohm. Dan kemudian P, daya, satuannya watt. Untuk energi listrik rumah tangga, satuan daya adalah kilowatt. Contoh soal. 1. Pemanas air bertegangan 12 volt, dialiri arus listrik 5 ampere. Tentukanlah energi listriknya jika pemanas dialiri arus listrik selama 3 menit. Tegangan atau beda potensial, simbolnya P. Jadi diketahui P sama dengan 12 volt. Dialiri arus listrik simbolnya I 5 ampere.
Kemudian, jika pemanas dialiri arus listrik selama 3 menit. 3 menit itu adalah simbolnya T. T sama dengan 3 menit. Karena satuan untuk energi listrik itu adalah sekon, maka 3 menit ini harus diubah dulu menjadi sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka 3 menit sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 sekon. Kemudian yang ditanya adalah W. Nah, karena ada unsur P, ada unsur I, dan ada unsur T, maka rumus yang dipakai adalah W sama dengan P dikali I kali T. Kita masukkan nilainya P 12 volt dikali I 5 ampere dikali T 180 sekon. W sama dengan 10.800 Joule. Contoh yang kedua. 2 buah kawat penghantar dengan hambatan 100 ohm dialiri arus listrik 3 ampere. Tentukanlah daya listrik pada kawat penghantar tersebut. Hambatan, simbolnya R, sama dengan 100 ohm. Diketahui R 100 ohm, kemudian arus listrik, simbolnya I, 3 ampere. Tentukan daya. Simbol daya adalah P. Ditanya P sama dengan. Nah, karena ada unsur I, ada unsur R, maka rumus yang dipakai adalah P sama dengan I kuadrat R. Masukkan nilai I 3 ampere kuadrat, dikali R 100 ohm. 3 pangkat 2 itu 9, jadi P sama dengan 9 kali 100, B sama dengan 900 watt. Selanjutnya nomor 3. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu masing-masing 25 watt menyala 12 jam setiap hari. 2 lampu masing-masing 60 watt menyala 5 jam setiap hari. Dan sebuah kulkas 75 watt menyala 24 jam setiap hari. Jika harga langganan listrik 1 kWh sebesar Rp500, berapa biaya pemakaian listrik dalam 1 bulan? Diketahui, anak-anak, satuan watt ini merupakan satuan untuk daya. Ini banyak watt semua. Maka untuk watt yang pertama kita tulis P1. P1 sama dengan 4 dikali 25. Sama dengan 100 watt. Kemudian digunakan selama 12 jam. T1 12 jam. Kemudian 2 lampu masing-masing 60 watt. Yang ini, yang kedua ini ditulis P2. P2 sama dengan 2 kali 60 watt. Dan masing-masing menyala selama 5 jam setiap hari. Jadi P2 5 jam. Selanjutnya kulkas ini P3. P3 75 watt. Karena cuma satu langsung saja kita tulis 75 watt. Dan menyala 24 jam. T3 sama dengan 24 jam. Harga 1 kWh Rp500. Ditanya biaya listrik 1 bulan. Jawab, kita tulis dulu rumus umumnya, yaitu W sama dengan P kali T. Karena di sini banyak W, maka kita cari dulu W hari dahulu. W total 1 hari. W total 1 hari itu rumusnya W1 tambah W2 tambah W3. Untuk W1 itu P1 kali T1 ditambah W2 itu merupakan P2 kali T2 ditambah W3 itu merupakan P3 kali T3. Selanjutnya kita masukkan P1 itu adalah 100. Dari mana Pak 100? 4 kali 25, 100. Jadi kita tulis 100 dikali T1 12 jam. Ditambah
P2, 2 kali 60, 120. Jadi 120 dikali T2-nya 5 jam. Ditambah P3, 75 dikali 24. Maka W total 1 hari sama dengan 100 kali 12, 1200, ditambah 120 kali 5, 600, ditambah 75 kali 24, 1800. W total hari sama dengan 1200 tambah 600, 1800, ditambah 1800, 3600 watt hour. Ini W total 1 hari. Kita harus mencari W 30 hari. Jadi W total 30 hari sama dengan 3600 watt hour dikali 30 sama dengan 108.000 watt hour. Nah, 108.000 watt hour ini kita jadikan kilowatt hour dengan membagi 1000. Maka didapatlah W total 30 hari sama dengan 108 kWh. Setelah itu baru kita kalikan biaya listrik 1 bulan itu sama dengan 108 kWh dikali biaya listrik 500. Maka biaya listrik 1 bulan adalah 54.000. Demikian anak-anak, ini adalah latihan. Ada 6 soal. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Untuk sementara, penjelasan Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang belum jelas, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk sementara, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.